Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan terlebih napas hidup untuk kita pada hari ini, sehingga kita mendapat kesempatan yang berharga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sidang Jumat yang saya kasihi, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saat ini kami menyediakan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mampu memberitakan firman-Mu dan sekalian jemaat-Mu siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberitakan firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 11 ayat 53 dan Lukas pasal 12 ayat ketiga. Dengan perikop Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan perikop kedua pengajaran khusus bagi murid-murid. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pribadi yang sangat sederhana. Dia tidak suka ribut dan Yesus juga tidak suka mencari masalah. Yesus adalah sebuah pribadi yang cinta damai. Ia juga adalah pribadi yang rendah hati dan juga tidak sombong. Yesus selalu penuh dengan kasih dan juga selalu berbagi dengan kebaikan. Tetapi pada kesempatan ini kita melihat Yesus malah mengecam, mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kemudian kita bertanya, ada apa? Mengapa? Sampai Yesus mengecam dan mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelum kita bersama-sama lebih jauh untuk memahami, mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang Farisi, siapa sebenarnya ahli-ahli Taurat. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Farisi adalah kelompok yang berkuasa pada saat itu di Israel. Dan orang-orang Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi, yang mana mereka sangat memegang pengaruh yang besar dalam bidang politik. Bahkan juga mereka menganggap diri mereka adalah orang yang benar, orang yang suci, bahkan juga cenderung membatasi diri bergaul dengan orang-orang biasa. Dan ahli-ahli Taurat adalah para pengajar, mereka adalah para penafsir dari perjanjian lama. Dapat kita katakan mereka adalah pakar dari Taurat, di mana mereka ini adalah anggota Sanhedrin, mereka adalah mahkamah agama, dan mereka juga sebagai imam dan juga tua-tua Yahudi. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus justru mengkritik ahli-ahli Taurat dan juga orang Farisi. Sekarang apa yang Tuhan Yesus kritik? Dia mengkritik, waspadalah dikatakan, terhadap ragi orang Farisi. Jadi saudara-saudara sidang jemaat kekasih yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita diingatkan melewati kebenaran firman Tuhan. Teristimewa melewati sikap hidup dan gaya hidup dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Di mana mereka, kalau kita melihat, adalah orang-orang yang cukup terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang memegang pengaruh dalam bidang politik, bahkan dapat kita katakan orang-orang yang terhormat dan berdedikasi. Akan tetapi sangat disayangkan, Tuhan Yesus yang cinta damai,
Tuhan Yesus yang tidak suka biasanya mengkritik orang, yang tidak suka mencari-cari masalah, ternyata pada kesempatan nas kita pada hari ini justru mengecam, justru mengkritik para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena apa? Karena sikap kemunafikan mereka. Saudara-saudara, sidang jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi perenungan bagi kita bersama adalah hati-hati terhadap ragi kemunafikan yang bukan saja terjadi kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi berhati-hatilah dengan sikap kehidupan orang-orang Kristen zaman now yang pada saat ini mungkin menganggap hidup kita adalah yang lebih baik, yang lebih saleh, yang lebih benar ketika kita berdiri dengan bangga dengan jabatan keagamaan kita. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pun juga begitu. Mereka terjebak dalam kesombongan dan kemunafikan. Kemudian mengklaim dirinya lebih baik, lebih unggul dari orang lain. Dan hari ini pun Tuhan mengkritik kita melewati firman Tuhan agar kita tidak menjadi terlena sebagai orang Kristen tentang sikap dan gaya hidup kita di zaman modern ini. Agar kita kembali bersama-sama tidak suka mencari-cari kesalahan. Agar kita tidak suka mencari-cari masalah, mempermalukan orang lain, atau berbagai macam hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk bisa menghargai dan menghormati orang lain, untuk suka atau cinta pada keadaan yang baik dan damai, dan sekali lagi tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan Yesus, mencoba mencebak Yesus, sehingga Yesus bisa ditangkap dengan alasan-alasan yang mereka buat. Jadi hari ini, apakah kekristenan kita sudah menjadi cukup lebih baik, saudaraku sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan? Apakah kita cukup puas dengan kehidupan keagamaan yang telah kita jalani sampai saat ini? Kita bangga telah sekian lama menjadi seorang Kristen. Kita bangga karena kita rajin beribadah ke rumah gereja. Kita bangga karena kita pandai berkhotbah atau berdoa syafaat. Dan itu telah menjadi standar bahkan ukuran bagi kita dengan mengatakan bahwa saya cukup baik, saya cukup saleh, bahwa hidup saya lebih benar daripada orang lain. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan munafik. Tuhan mau merubah setiap kita pribadi untuk menjadi baru dan lebih berkenan kepada Tuhan. Untuk menjadi lebih rendah hati dengan apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Untuk membuat kita semakin kecil dan membuat Tuhan yang kita sembah menjadi semakin hebat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi berhati-hatilah dengan ragi kemunafikan dalam kehidupan kita. Marilah kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami pada hari ini. Kami percaya setiap kami yang mendengar diberi kuasa oleh Tuhan untuk bukan saja mendengar, tetapi menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadari tidak mudah bagi kami untuk melakukannya Tuhan. Namun kami percaya pertolongan kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kami. Sehingga kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sukacita di dalam hari-hari kehidupan kami. Tolonglah Tuhan merubah kehidupan kami setiap pribadi jemaat-Mu. Agar kami tidak hidup dalam kemunafikan. Tetapi kami boleh hidup di dalam kebenaran. Dalam sikap rendah hati. Dan dalam kasih setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih, dengan ucapan syukur kami berdoa kepada Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami percaya telah memberkati kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami menyempurnakan doa kami pada saat ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya.